اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حوض النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا ولمن لا خوف علينا ولمن أحسن إلينا شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والإقامة والاستقامة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah Bapak Ustadz Abdul Majid SPD, yang kami hormati Halaqah Cinta Quran, dan para peserta semuanya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sini. Ini sebuah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian orang lagi weekend di jalan-jalan, ada yang siap-siap undangan, tapi kita meluangkan waktu, Allah pilihkan kita. Tidak sembarangan Allah pilih kita di sini dan bisa ikut halaqah Quran. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang asik sibuk dengan kegiatan-kegiatan shoppingnya, kegiatan-kegiatan yang lain, kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an. Anugerah. Anugerah tidak? Anugerah besar, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lebih besar dari dunia dan seisinya bagi orang yang mengetahuinya. Kalau tidak, ia dianggap kecil. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf nanti kalau lagi mengisi ada kekurangan-kekurangan. Ini temanya ketika hati jatuh cinta dengan Al-Quran. Hati ini ditata. Hati besar masalahnya. Segala pokok itu dari hati. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Hati ini kalau rusak maka seluruh amalannya rusak, walaupun amalannya adalah amalan akhirat. Tapi kalau hatinya rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ibadah 1000 rakaat tapi hatinya rusak, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka habaan mansura, akan sia-sia. Penting kita tata hati kita. Maka disebutkan dalam hadis, para ulamaul hadis pasti min adatihim, kebiasaan para ulama hadis, idza yaktubul kitab yabda awal al hadis bihadzal hadis, innamal a'malu binniyat. Pasti Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala punya kitab Sahihul Bukhari. Apa bab pertamanya?
kitab pertama dari Sahih Bukhari? Ada yang tahu? Kitab pertama dari Sahih Bukhari. Ada yang tahu? Kitabu Bad'il Wahyi. Kitabu Bad'il Wahyi, kitab awal permulaan turunnya wahyu. Tapi lihat hadis yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Agar apa? Agar ketika Imam Bukhari menulis hadis, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya karena Allah akan terjaga. Tidak hanya dijaga, tapi Allah juga akan menjaganya, dan semua manusia akan menjaganya. Maka dihafal. Sekarang ada musabaqah hifdzul hadis. Ya, musabaqah hifdzul hadis. Nah, ini hati perlu ditata. Jangan hadir ke majelis tujuannya ngisi kekosongan, salah. Datang ke majelis niatannya ikut kawan, salah. Salah semuanya. Nanti kalau kawan kagak hadir, saya nggak mau hadir. Kenapa? Kawan saya sudah berhenti. Yang ngaji cuma saya doang, tinggal 3 orang, berhenti dia. Kenapa? Karena niatnya sudah salah. Maka salah. Innamal a'malu binniyat. Jaga hati kita. Ketika hati jatuh cinta, ya, maka tata dulu nih hati kita. Mau ngaji ibu, nih niat kemari, niatnya apa? Halo? Ibu daftar kemari, niatnya apa? Apa gara-gara yang lain pada daftar ibu ikut daftar? Yang lain pada daftar, saya mau daftar . Nah, ini salah juga. Yang pertama, kita niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memperbaiki daripada bacaan-bacaan kita. Tata niatnya. Orang kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mudah semuanya. Tadinya udah ngantuk-ngantuk, udah letih karena dia sudah karena Allah, nggak ada yang capek, letih dan capek. Paginya ngurus anak, masak, ngurus anak, kemudian beres-beres rumah terus ngaji. Kalau dia niat ngajinya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak ada yang capek. Nikmat. Bu, kalau niatnya benar, nikmat. Cuma kan yang repot kalau ngajinya ini terpaksa. Udah gitu dapat guru yang galak lagi, masya Allah, mati aku, banyak matinya dia. Ya. Dapat guru yang galak bersyukur, ya. Yang galak dalam artian memperhatikan bacaan kita. Tadi disampaikan baca ijma setahun, ya. Kenapa demikian? Karena gurunya dia memiliki amanat dari Allah, jangan sampai kita mengajarkan salah kita biarkan. Bagaimana kita berpikir seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya, ya, kesalahan dibiarkan saja, maka akan sampai kepada kita udah acak-acakan. Maka al-isnadu minad din, laula al-isnada laqala man syaa ma syaa. Ini ilmu ini butuh orang. Butuh orang-orang yang ahlinya. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran kepada 4 orang. Ya, khudul Qur'ana min arba'in. Khudul Qur'ana min arba'in. Baca Quran dari 4 orang sahabat. Apakah sahabat cuma 4 orang? Enggak, banyak. Tapi kenapa Rasul katakan khudul Qur'ana min arba'? Min Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim Maula Abu Hudzaifah. Siapa nama? Abdullah. Ntar ada door prize enggak? Yang bisa jawab dapat hadiah. Ya, catat makanya nih. Siapa tahu dapat umroh. Jika mampu. Ya, yang pertama Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah. Kenapa hanya 4 orang ini? Ma sababu? Apa sebabnya? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sababuhu anna haula aktsaru dhabtan li alfadhihi wa atqana li adaihi. Karena 4 orang ini, ya,
bacanya fasih. Ya, aktsaru dhabtan li alfadhihi. Kemarin kami datang ada Muqri Tarim, Habib Alwi, ya, Habib Ali Ba'alawi datang. Masya Allah, teliti sana. Dari a'u dan a'u dan a'u, oh, udah salah. Baru a'u juga udah salah. A'udzu billah, bukan a. Kenapa? Karena 4 orang ini asyaddu aktsaru dhabtan li alfazil Quran. Tidak sembarangan. Man ya'khudhul ilma an syaikhin musyafahatan yakun 'aniz zayghi wat tashifi fi harami wa man yakun akhidan min suhufin fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal 'adami. Paham, Bu? Enggak. Ya. Man ya'khudhul ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, mengambil ilmu an syaikhin, dari seorang guru. Tadi kan ada bahasa Arab katanya ya. Ya, an syaikhin musyafahatan, dengan musyafahah. Ngaji di hadapan gurunya. Alhamdulillah sekarang bisa di hadapan guru. Kemarin di hadapan laptop, di hadapan HP. Sekarang di hadapan guru. Penting itu. Hadapan guru itu penting. Enggak tergantikan dengan online, enggak tergantikan. Maaf ya, enggak tergantikan dengan online. Kenapa? Li'annana laisa faqat nata'allam al-Quran walakin nata'allam al-adab. Ya, nata'allam as-sabr. Ya, kenapa? Karena kita belajar Quran tidak hanya belajar Quran, belajar adab kepada guru. Bagaimana kalau gurunya belum datang? Ya, gelisah enggak? Gurunya enggak datang. Nah, ini nih dijaga hatinya. Ya, maka baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana seorang murid beradab kepada gurunya, belajar tentang adab. Kalau di HP enggak bisa. Mohon maaf, terkadang kalau lagi ngaji di HP, ibu-ibu pakai jilbab tangannya segini. Halo? Pernah begitu? Saya pernah sampai tersikap lagi ngaji online, pakai jilbab. Dia berdiri tangannya buntung. Bajunya buntung. Tahu baju buntung? Kalau bapak-bapak beda. Bapak-bapak atasnya rapi, bawahnya pakai celana pendek. Ada yang begitu? Ada. Kita dosen online, berapa tahun kita online. Mahasiswanya udah paham deh. Ya, atasnya rapi, udah guru-guru pakai dasi, bawahnya pakai celana pendek. Adab. Ya, itu. Jadi kenapa kepada 4 orang ini? Karena kepada 4 orang ini aktsaru dhabtan li alfazil Quran. Bacaannya bagus, lafadznya bagus. Kemudian wa atqana li adaihi, ketika membaca itqan, ya. Sangat menguasai. Walaupun sahabat yang lain banyak yang lebih tahu tentang makna tafsirannya, lebih tahu tentang fikihnya, tentang tafsiran-tafsiran. Tapi kalau untuk belajar Quran, kata Rasulullah, khudul Qur'ana min arba', min Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Mu'adz bin Jabal, ya, kemudian siapa? Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum wa ardhah. Nih kepada 4 orang ini. Begitu pula pengajar Quran. Alhamdulillah guru-gurunya di sini, ya, semuanya belajar kepada guru-gurunya. Maka mudah-mudahan kita juga pengen belajar. Ya, niatkan belajar. Maka tata hati. Ibu hati-hati. Kalau ibu melihat kekurangan gurunya, maka ibu tutup kekurangan guru kita. Seakan-akan jangan banding-bandingkan dengan guru yang lain agar guru kita kelihatan sempurna. Walaupun tidak sempurna, min babil adab. Walaupun itu pelajaran ibu sudah dengarkan 100 kali, maka seakan-akan ibu baru belajar dengan guru ibu yang ibu baru belajar. Padahal ibu sudah belajar 500 kali. Ini adab namanya. Terkadang ada muridnya memang lebih pintar, tapi su'ul adab, jadi tidak berkah ilmunya. Ini penting, jaga hati, karena ini bisa merusak keberkahan daripada ilmu kita, yaitu al-adab qabla al-ilm. Maka tolong diperhatikan kepada guru-guru ini, ya, ibu bagaimana sikapnya, baca kitab At-Tibyan, bagaimana adab murid kepada gurunya. Ya, sampai Imam Syafi'i itu kalau mau belajar, mau nuntut ilmu, dia
dia sedekah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma astur aiba muallimina anni wa la tudhib barakata ilmahu minni. Ya Allah, tutuplah aib guru kami. Allah, kenapa? Terkadang kalau ada murid melihat aib gurunya, dia juga mau belajar, akhirnya tidak mendapatkan ilmu. Tutup. Walaupun berbeda kita pandangan atau berbeda sesuatu, maka tertahan ilmunya. Tidak bakal dapat ilmu, nggak bakal pintar kita. Siapa yang tidak berbeda dengan kita? Ada kekurangan siapa manusia yang tidak punya kekurangan? Ada enggak? Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini masih masalah hati, tata hati kita. Kalau hatinya rusak, maka rusak semuanya. Semua yang sudah kita luangkan waktunya, sudah kita upayakan, tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Maka doa, Allahumma astur aiba muallimina anni. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku di mataku. Wala tuzhib barakata ilmahu minni. Jangan engkau jauhkan keberkahannya dariku. Nah, minta berkah. Itu. Jadi boleh kalau begini sedekah ke gurunya walaupun udah bayaran, walaupun udah bayar pengen sedekah. Ini benar, ini yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Sampai dikatakan ya, ini tawassul dengan amal soleh namanya, berkah dengan sedekah. Apalagi wanita. Wanita itu naqisatul aql. Dalam hadis dikatakan wanita itu akalnya kurang. Kenapa kurang? Karena mereka tidak sholat sempurna. Terkadang ada tidak sholatnya. Ya, maka kata Rasulullah banyak-banyak sedekah. Kenapa? Li'anna kunna naqisatul aql. Karena kalian ini adalah akalnya kurang, maka banyak-banyak sedekah. Kurangnya akal bukan berarti nggak pinter, banyak yang pinter banyak. Maksudnya tidak sempurna dalam melaksanakan perintah Allah karena ada tamu dalam sebulan itu yang menyebabkan para wanita tidak salat, para wanita tidak puasa, maka dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari naqisatul aql. Ya, maka banyak sedekah. Kepada guru boleh atau kepada orang lain niatkan. Ya, ini niat penting. Ya, maka Imam Syafi'i itu menjaga sekali agar gurunya terlihat sempurna di pandangannya. Ya, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma astur aiba muallimina anni wa la tudhib barakata ilmahu minni. Di dalam kitab At-Tibyan ada. Selesai. Ini tentang hati. Tata hati, niatnya dijaga. Yang kedua, kalau saya kasih pengumuman, siapa yang ngaji nanti saya kasih mobil Alphard dalam sebulan. Oh, saya yakin yang daftar ribuan. Siapa yang ngaji nanti setiap ayatnya dikasih $100. Masya Allah, insya Allah yang lagi masak tinggalin, yang lagi kerja tinggalin, yang lagi ngurusin apa ditinggalin semua. Kenapa? Satu ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli ay yajida thalatha khalifatin 'idhamin simanin fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin simanin. Paham, Bu? Enggak. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian senang? Hub, love. Ayuhibbu ahadukum idza raja'a, idza apabila raja'a kembali pulang ila ahli kepada keluarganya. Ya, ayyajida thalatha, dia mendapatkan 3 khalifatin al-ibil al-hamilah, onta yang sedang hamil. Ini dulu onta kendaraan yang paling bagus, yang paling mahal, onta. Sekarang apa ya? Mobil yang paling bagus, kendaraan. Ya, saya mau bisa nyebutin doang, gak punya. Ya, Alphard misalkan, ya, atau ada yang lebih, yang lebih bagus misalkan. Mendapat ayyajida, ya, mendapatkan thalatha khalifatin 'idhamin siman.
3 ekor unta yang sedang hamil. Ini ketika dahulu kendaraan yang paling bagus. Apa kata Rasulullah? Salasu ayatin, 3 ayat khairun lahu, lebih baik darinya baginya, min salasi khalifatin izamin siman, 3 ayat lebih baik daripada 3 unta yang sedang hamil. Ibaratnya ibu habis ngaji padahal cuma 3 ayat, ya, cuma 3 ayat, pulang-pulang udah ada 3 mobil Alphard. Seneng enggak? Seneng enggak? Ini dilihat dengan iman. Lihatnya karena manusia selalu melihat zahirnya saja yang tampak. Padahal 3 ayat kata Rasul ini hadis Sahihul Bukhari. Ini karena manusia yang melihat apa yang ada di dunia yang fana, padahal nanti kita akan mendapatkan pahala yang besar. Maka berfikir, ya, yang diberikan oleh Allah lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ibu ngaji, ya, meninggalkan yang di rumah, ya, tapi kewajiban sudah dilaksanakan di rumah, ini pahalanya besar. Pikir pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia aja mobil Alphard pada mau ngaji, ini diberikan oleh Allah lebih besar, lebih banyak. 3 ayat, 3 mobil Alphard lebih baik. Khairun lahu min salasi khalifatin azamin siman. Makin cinta lagi nih, kayaknya nggak pernah libur. Walaupun besok kondangan ntar aja. Sore-sorean habis ngaji baru kondangan. Kan begitu. Apalagi kalau ngajinya Sabtu Minggu. Kalau kagak ibunya kondangan, gurunya kondangan. Saya mau ngajar Sabtu Minggu, ya udah saya pusing. Saya kalau kondangan mau maghrib baru saya kondangan. Yang repot kalau kondangan saya di hotel. Repot, ditentuin jam 11 sampai jam 1 jam ngajar. Nah bisa hadir, paling nitipin kondangan. Ya, itu. Kalau sudah karena cinta ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin nggak ada yang libur ngajinya. Kan mungkin kalau awal-awal biasanya banyak. Awal-awal daftar 300. Akhir-akhir tinggal 50. Tinggal 50, yang 250 kemana? Itu yang ngajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ikut-ikutan biasanya. Udah sepi, udah sibuk. Dia bisa sibuk dengan urusan dunia yang tidak ada apa-apanya. Ad-dunya la ta'dilu 'indallah janaha ba'udah. Urusin dunia nggak bakal selesai, Bu. Urusan dunia nggak bakal selesai. Hatta sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sampai kapan kita mengumpulkan dunia, dikumpulin tuh? Kumpulin banyak-banyak tuh. Alhaakumut takatsur. Alha yulhi. Kalian sudah dilalaikan. At-takatsur, memperbanyak, mengumpulkan harta banyak-banyak. Kontakan udah banyak, tanah sudah ini, mobilnya sudah banyak, masih ngumpulin. Ngaji libur mulu ngaji. Belajarnya udah tua. Ada yang belajar udah tua? Dulu nggak mau belajar. Saya kemarin ngisi di sekolahan itu. Ustadz bagaimana? Ini pertanyaan orang. Ustadz, mana yang didahulukan belajar ketika di rumah tangga kita? Anak-anak dulu, bapak-bapak, orang tuanya tuh anak-anak dulu. Saya bilang semuanya belajar bareng. Kenapa? Salah bapaknya baru mulai udah tua. Ya, dulu kenapa jangan sampai anak-anak kita baru bisa ngaji sudah tua seperti ibunya, seperti bapaknya. Tapi alhamdulillah kita yang sudah tua, bukan kita, ibu. Ya, yang sudah tua ini baru belajar, alhamdulillah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis innamal a'malu bil khawatim, biniat doang. Amal itu tergantung akhirnya. Ya, mudah-mudahan lagi ngaji ya dipanggil oleh Allah. Bagus enggak? Bagus enggak? Mau? Sekarang? Oh ya enggak. Jangan sekarang Ustaz. Ya.
Jadi belajar bareng, anaknya belajar, ibunya belajar, bapaknya belajar. Mana yang didahulukan? Ya semuanya belajar. Masalahnya apa? Yang salah kenapa ibu dulu kagak belajar waktu kecil? Kenapa bapak dulu enggak belajar waktu kecil? Ya sekarang belajarnya bareng-bareng. Ya, itu. Jadi bersyukur sama Allah, kita dikasih hidayah oleh Allah. Ini hidayah, anugerah. Kita beramal baik ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mau hadir di majelis ini, mau ikut halaqah Quran, mau bisa baca Quran. Makin cinta lagi kita lihat pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Apa? Inna lillahi ahlina fil ard. Man hum ya Rasulullah ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi ini. Siapa mereka? Ahlul Quran. Keluarganya Allah, keluarga presiden biasa. Biasa keluarga presiden. Ya, keluarga menteri apalagi. Keluarganya Allah, bukan berarti Allah punya anak, tidak. Allah lam yalid wa lam yulad. Ya, tapi Allah spesialkan. Kita ini kalau ada duit, kira-kira kalau kita pengen beli sesuatu yang kita kasih siapa duluan? Keluarga. Spesial enggak? Kalau ada orang sakit, anak kita sakit, tetangga sakit, mana yang kita obatin? Ya anak kita, maksud tetangga kita. Kalau keluarga dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dengan pandangan iman, bukan pandangan mata. Karena pahalanya ini iman, Bu. Ala sidqi imanina, Allah ingin menguji keimanan kita semuanya. Apakah kita ibadah karena dunia yang terlihat tampak mata, atau karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pujian manusia, atau ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Ya. Ngaji. Ya. Kemarin saya ngisi kajian yang hadiahnya umroh. Ya. Jadi ada pengajian selama berapa ini, nanti diundi yang hadir umroh. Saya bilang bagus juga, bagus. Tapi hati-hati salah nih. Ya, insya Allah banyak sini kalau ada umrohnya. Saya bilang kalau begitu ustadznya bisa dapat nggak nih yang ngisi? Ya itu. Ya. Lihat, jadi keluarganya Allah. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdala mimma a'tiyas sa'ilin. Orang kalau udah disibukkan oleh Quran, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minta, Allah sudah tahu akan diberikan oleh Allah yang terbaik. Tidak capek. Walaupun pagi ngajar, pagi ngajar, ya siang ngajar, malam ngajar, ya, atau siang ngaji terus ngaji, ya tidak capek. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat keajaiban Quran, tidak akan selesai. Orang yang begitu nikmat dengan Al-Quran, ya, walaupun dia tidak memiliki apa, tapi dia sudah nikmat. Ada seorang anak kecil di Mesir, matanya buta. Mungkin di YouTube ada ya. Ditanya sama Syekh Fat Al-Kandari. Ditanya, matanya buta. Ditanya, "Wahai anakku, apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari? Apakah kamu minta untuk dikembalikan matamu?" Tidak. Aku tidak minta kepada Allah agar dikembalikan mataku. Kenapa? Aku takut ketika mata ini terbuka, hafalanku hilang. Ya. Enggak minta di matanya, tapi apa? Dia sudah begitu nikmat mendapatkan Quran. Hafal Quran 30 juz dalam keadaan mata terbuka, tertutup. Nah kita mata terbuka bacanya belepotan, susah-susah. Dia bersyukur pada Allah. Saya tidak minta kepada Allah setiap saya bangun malam, tidak minta kepada Allah agar dikembalikan mata saya. Quran lebih berharga daripada mata saya. Quran lebih berharga daripada mata saya. Saya takut kalau mata saya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat keindahan dunia, saya lalai, saya terperdaya, akhirnya Al-Quran hilang daripada ingatan saya, daripada hati saya. Nih, anak kecil yang menjawab itu ada di YouTube. Ya, sudah saking cintanya dengan Al-Quran. Orang belajar ada. Dia belajar, ini buta belajar, jaraknya antara dia dengan gurunya jarak 1,5 jam. Dengan perjalanan yang jauh, dia bela-belain datang hadir
Padahal di sono bacanya cuma sedikit doang, dikasih guru cuma 1 halaman. Jauh-jauh cuma 1 halaman. Ya, itu kadang-kadang padahal sudah hafal tapi suruh 1 halaman. Kenapa? Nih guru ingin mengajarkan kepada anak tersebut kesabaran, ingin merasakan perjuangan. Kenapa? Kalau didapatkan dengan perjuangan, dengan kesulitan, dengan susah payah, maka ketika mendapatkannya akan merasa berharga dan bernilai. Ya, kalau dapatnya gampang, akan tidak menghargai apa yang sudah dia dapatkan. Maka butuh perjuangan. Maka ngaji kalau offline ini banyak nilainya. Ngaji hujan, Ustadz maaf ya ngaji hujan libur dulu ya. Padahal kalau dia lagi jalan-jalan dia bela-belain pakai jas hujan. Diajak makan sama kawannya di Sabu Haji, ya hujan, dia bela-belain kagak nelpon. Ya, gagal nelpon kenapa? Ntar saya hadir ada jas hujan. Tapi kalau ngaji, Ustadz mohon maaf ya, izin ya hujan. Beda hatinya. Saya dulu punya murid itu hujan-hujan datang. Saya kalau ngaji di rumah tuh subuh-subuh kalau buat umum. Gak ada subuh. Ngajinya subuh-subuh. Dulu belum ada yang ngaji, belum ada yang tahu. Dia doang sendiri. Itu pun ketika saya lagi ngimamin di satu masjid. Dia datang hujan-hujan. Mungkin sekarang sudah terkenal namanya, tapi saya nggak sebutkan siapa namanya. Ya, itu bela-bela hujan-hujan. Ya, motornya butut sampai dia diberikan sama orang mobil. Kenapa? Karena orang melihatnya, tetangganya iba lihat dia subuh-subuh ngaji hujan-hujan. Dia hadir pakai jas hujan, kadang-kadang motornya mogok, dikasih mobil. Dikasih mobil. Nah, ntar besok praktekin ya. Tapi kalau kagak dipakai mobil, nah niatnya salah. Kenapa? Karena niatnya dapat mobil. Ya, dan ada kisah kiai datang, ada orang kiai ya datang ke rumah kiai bawa singkong. Ditanya, biasa kan kalau kiai bawa anak murid bawa singkong pasti pulangnya dibekelin, dikasih apa? Dikasih kambing. Yang status sebelah, itu murid datang ke tempat kiai bawa singkong dikasih kambing. Oh, saya pengen bawa sapi. Kira-kira dikasih apa ya? Kalau singkong aja kambing, ketika ke sono dikasih apa? Kasihnya singkong. Kenapa? Salah nih niat. Kalau salah niat kecewa, nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kecewa. Nah, maka ingat ya, kalau udah cinta, kita lihat balasan yang diberikan oleh Allah, masya Allah luar biasa. Ya, tidak hanya itu, orang yang belajar Quran ngajinya susah banget, dibenerin susah. Namanya ngajinya udah tua ya udah berumur, kadang-kadang dibenerin susah, kaku, apalagi giginya udah pada tanggal, ya gigi serinya udah hilang. Ustadz, gigi saya udah kagak ada, udah tempelin aja di gusi, ya udah kagak pasah lagi, ya ngeluarin lidahnya susah, gurunya sampai dilatih kesabarannya. Sayang ibu-ibu katanya. Sudah tua ini repot. Sabar gurunya nih. Kalau anak-anak udah dibentak susah. Ya. Tapi ingat Allah berikan. Man qara'al Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil barara. Wa man yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa alaihi syaq falahu ajran. Pintar baca Quran pahalanya besar. Orang belajar Quran kemudian salah dapat pahala 2. Oh, udah salah dapat pahala lagi. Belajar Quran salah, ibu diulang nih ngaji za sampai 10 kali. Berarti pahalanya berapa? 20. Ngaji salah aja dapat pahala. Jangan kira kita ngaji salah ini nggak dapat pahala. Kenapa? Ajrul qiraah pertama mendapatkan pahala bacaan setiap hurufnya 10. Yang kedua ajrul masyaqqah karena dia berusaha agar bacaannya benar dan baik. Dia terus berusaha. Dia berusaha sekarang nggak bisa, mungkin besok bisa. Besok nggak bisa, mungkin besoknya lagi. Besok lagi mungkin besoknya lagi. Dia terus berusaha, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhannya dalam belajar. Tapi kalau ada murid yang baperan, tahu baper?
bawa perasaan, baru disalah 3 kali 4 kali, gurunya galak banget, besok saya nggak mau ngaji dah, cari aja yang gampang. Ibu mau belajar atau mau ngajar? Ya. Ini jaga hatinya. Kalau yang ngajarnya galak, disalah-salahin mulu lah. Namun juga mau belajar, ya. Pengen bisa enggak? Ikutin gurunya. Gurunya bilang enggak bisa, usaha belajar. Mungkin sekarang belum bisa, minta. Dulu si Ali Basfar, di cerita beliau. Si Ali Basfar, muridnya Dr. Aiman Mufti Suwaid. Ya, itu lagi ngambil sanad gara-gara satu huruf ro doang. Gara-gara huruf ro kagak dapat ijazah sanad. Ro doang ada di YouTube cerita kisah beliau. Saya dulu belajar sama Dr. Aiman, ya, kata beliau, ya huruf ro saya tidak bisa. Gara-gara huruf ro saya nggak dapat. Akhirnya apa? Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke Mekah, kemudian salat di Mu'tazam, minta sama Allah agar huruf ro-nya dibenarkan. Bayangin. Sampai bela salat di Mekah, Masjidil Haram, salat di Mu'tazam, biar minta huruf ro. Kita kan diminta duit mulu. Seneng mulu. Minta agar baca Qur'annya dilancarkan sama Allah. Ngajinya dimudahkan oleh Allah. Memang belajar udah tua. Sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Sabarnya bertambah. Cobaannya makin bertambah. Karena apa? Sibukannya banyak. Kalau anak-anak kan memang gak ada kesibukannya. Ibu banyak kesibukannya. Kalau mikiran kesibukan kagak kelar ngajinya. Ya, ini minta sama Allah. Saya ya Allah. Akhirnya lama-lama rohnya lulus. Dan sekarang jadi Syekhul Qurra. Ya, Syekh Ali Basfar. Salah satu murid daripada Dr. Aiman Mufti Suwaid gara-gara huruf ra. Kalau kita kan hurufnya banyak ya. Ada ra, iya. Huruf ain juga kena. Berarti harus banyak munajatnya kepada Allah Subhanahu. Kalau udah cinta, bisa pengen bisa membaca firman Allah, kalamullah, bila-bila usaha iya dan doa juga. Ya, jadi tidak hanya kita dalam usaha, tapi minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Jadi saya sampai jam berapa ini? Sampai jam 10. Masih lama sebanyak. Banyak banget materinya sudah tebal banget. Ingat lagi, ya, kalau orang sudah jatuh cinta, bagaimana? Ini kan bukan masalah jatuh cinta, menimbulkan cinta yang susah. Kalau jatuh cinta, udah nggak usah ditanya-tanya, ya, kasih apapun jadi orang gila, ya, orang kagak ngaji hujan-hujan, dia mah libur ngaji juga, ya, saking cintanya nggak mau ketinggalan Al-Quran, nggak mau libur ngajinya, nggak mau libur sampai nambah lagi privat. Ustaz saya kagak cukup kayaknya di sini. Ustaz saya panggil ke rumah. Itu kalau udah stres sama Quran gitu. Saking cintanya. Cinta itu kan membuat orang buta. Ya, gila, apapun yang tidak bisa dilakukan dia lakukan. Kayak ibarat orang kejar anjing yang tadinya kagak bisa lari, kalau kejar anjing dulu harus nyaman. Kenapa? Cinta ini Masya Allah. Tapi untuk menumbuhkan cinta ini yang perlu kita hidupkan. Lihat Allah balas apa? Ya, satu huruf dibalas 10. Ya. Dikatakan la aqulu alif lam mim harf. Aku enggak mengatakan satu huruf alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf 10, lam satu huruf 10, mim satu huruf 10. Alif lam mim udah 3 huruf, total harfnya berapa? 30. Tapi karena imannya tidak ada, dianggap biasa-biasa saja. Padahal 3 ayat ini bisa memberatkan timbangan kita. Pahala apa yang ingin kita dapatkan yang banyak, yang besar diberikan oleh Allah, ya, melebihi pahala yang diberikan daripada Al-Quran. Mengandalkan apa? Quran salahnya dapat pahala, nuntut ilmunya dapat pahala, apalagi bisanya. Maka dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian bukan orang yang banyak hartanya, yang banyak kontrakannya, yang banyak mobilnya, tapi khairukum berarti apa? Ini lebih baik dari apa yang kita miliki semua daripada masalah dunia. Kita
Kadang kita nggak melihat urgensi kepentingan bagaimana pentingnya membaca Al-Quran begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dijadikan keluarganya Allah Subhanahu. Pikir dalam hati kita dengan pandangan iman yang kita cari, ya proyek-proyek kita, kerjaan kita itu nggak ada nilainya dibandingkan Al-Quran. Kalau ibu pengen bayar nggak cukup bayaran yang ibu bayar sekarang kepada guru-guru. Ya, satu huruf tak sebanding dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru mengaji kan begitu. Kadang-kadang udah bayar 50.000 nunggak lagi. Kata Ustaz harus ikhlas. Ya ikhlas. Emang makan pakai ikhlas, makan pakai nasi, bukan pakai ikhlas. Ya, namanya bukan kita ini, tapi menghargai guru. Ini pesan orang tua saya. Orang tua saya guru ngaji. Dulu kami belajar sama ibu dulu. Bapak saya dulu guru ngaji. Allah yarham. Saya masih ada umurnya 80 tahun sekian, masih ngajar-ngaji dan belajar juga dengan saya. Dulu ngajar ngaji, saya bisa ngaji sama ibu saya. Bapak saya bisa. Jadi ini dokter rahasia umum. Bapak saya kalau ada orang ngaji itu tidak pernah minta bayaran dan tidak pernah minta bayaran. Tidak ada yang tagih. Kenapa? Takutnya nanti ada yang tagih bayaran dia ngaji. Tetapi orang tua saya ketika anaknya ngaji ataupun sekolah tidak pernah terlambat bayaran. Kenapa? Karena dia ingin menghormati guru. Tidak pernah terlambat. Ibu kalau orang tua saya tanya semua keluarga kami belum pernah bayaran terlambat. Kenapa? Karena orang tua kami ingin menghargai guru, menghormati guru. Walaupun ketika beliau jadi guru, beliau tidak pernah minta bayaran. Tetapi ketika anak-anaknya mengaji kepada guru, beliau menghormati gurunya. Bagaimana caranya? Ya, bukan rahasia umum. Anak keluarga kami ini tidak ada yang pernah keluarganya terlambat bayaran. Tidak ada yang nunggak-nunggak bayaran. Kenapa? Ini menghormati guru. Bisa jadi itu sudah membuat keberkahan. Tapi kalau tanya jajan, saya jarang jajan kalau sekolah. Kalau lagi sekolah di pondok, lihatin orang jajan kadang-kadang jadi nama kawan. Yang penting bayaran. Kalau orang tua kami dulu, tidak makan pakai nasi doang sama garam tidak apa-apa. Yang penting bayaran sekolah. Menghormati guru jauh lebih utama dan mulia. Walaupun kita hanya makan nasi dan garam saja. Jadi orang tua kami guru ngaji. Ketika orang ngaji sama beliau tidak pernah ngaji bayaran. Ya, tetapi ketika anaknya ngaji, beliau tidak pernah telat. Tidak hanya ngaji, sekolah pun begitu. Jadi kalau dulu kan masih bayaran sekolah ya, nggak kayak sekarang untuk SD gratis ya. Dulu bayaran kan SD, waktu zaman saya sekolah tuh bayaran. Tidak pernah saya juga menghormati, ya penting. Ya, maka niatnya kita ngaji ini pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan niatkan. Ini kalau ada ibu-ibu yang muda-muda ini, coba tanamkan anak saya harus bisa ngaji di tangan saya. Kenapa? Biar pahalanya ngalir banyak. Minimal Fatihah. Minimal Fatihah anak kita bisa di tangan kita. Tidak hanya mendapatkan pahala anak soleh, tapi dari bacaan Quran dapat mengalir pahala kita. Maka al-ummu madrasatul ula. Ibu ini adalah pendidikan, universitas bagi anak-anaknya di rumah. Kalau universitas nggak punya kurikulum, sekadar silakan saja. Ada apa yang kira-kira kita ajarkan kepada anak-anak kita. Malu nanti kalau kita meninggal, ya, lagi kira takziah cuma disetelin merotal. Merotal. Sholat jenazah tidak bisa. Saya pernah ngecek ini. Saya tanya salah seorang anak waktu itu dia SMP. Tadi sholat jenazah pertama baca apaan? Takbir pertama baca apa? Takbir aja. Imam takbir saya takbir. Tidak tahu saya baca apa. Jangan sampai kita meninggal anak kita tidak bisa nyolatin kita. Cuma bisanya nangis saja. Tidak mendapatkan kiriman pahala bacaan Al-Qur'annya. Itu bacaan Quran anak-anak kita itu mengalir pahalanya masih. Tapi kalau anak kita tidak bisa lagi, apa yang diharapkan? Ditinggalin harta pun akan habis menjadi hutang. Tinggalkan anak-anak kita harus bisa baca Al-Quran. Ya sedih. Ya nanti ada orang
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Banyak kaumku sekarang sudah banyak yang meninggalkan Al-Qur'an. Banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan isi daripada Al-Quran. Anak-anak kita jangan sampai kita malu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu mereka yang minta anak Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih anak-anak tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak bisa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masukin kamu meninggal, ya anaknya harus bisa ngaji. Jangan sampai seperti kita yang sudah tua baru belajar ngaji. Kalau bisa, anak-anak kita bisa ngaji di tangan kita. Saya bisa baca Quran, bisa bacanya itu di tangan ibu saya. Saya ngaji sama ibu saya. Kalau mau saya galak kalau ngaji, ini ngaji sama ibu. Ya, kalau ngaji bapak masih nangis lagi. Ngaji sama ibu. Itu pun ngaji ke guru ngaji sudah bisa ngaji, sudah kenal guru, sudah bisa baca. Nah, di tangan ibu saya. Maka kalau bisa kita punya anak bisa ngaji tangan kita, ya maupun lagi cucu kita minimal itu anak kita gede, cucu kita ngaji sama kita. Tapi tetap khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kenapa kutimat ta'allum an ta'lim? Kenapa dikedepankan belajar dulu baru mengajar? Mengajar itu nggak belajar, nanti diajar malah sesat-sesat salah-salah. Nah, maka belajarnya ngaji kita murojaahnya sama cucunya. Karena sekarang cucu pintar-pintar ngaji. Ya, nek, apa mirna yang, ya, si main aku dong. Sama ibumu saja. Yang lagi sibuk, padahal dia tidak bisa ngaji. Kagak hafal surat itu, bagi kita bisa belajar lagi. Jangan. Ya kan enak. Ya sambil belajar sama cucu. Keluarga ini kalau di rumahnya dibacakan Quran, nawwiru buyutakum bis-shalati wa tilawatil Quran. Ya, ramaikan rumah kita ini dengan salat, dengan apa lagi? Dengan membaca Al-Quran. Orang rumah ramai itu petak. Apa itu? Di dalam petak. Masya Allah. Sampai nenek-nenek petak. Apa itu tuh? Lato-lato. Nah, alhamdulillah belum pernah megang. Ya, alhamdulillah belum pernah megang. Sampai sampai ada lombanya. Lomba ngaji. Lomba lato-lato. Lomba ngaji. Takut. Ya, anak kita ya. Bahagia tuh ngajak-ngajak. Senang ngajak-ngajak. Jangan sendiri aja. Ibu rajin ngaji, suami ngaji ya. Ibu ngaji, anak ngaji ya. Ibu ngaji, mantu ngaji ya. Ibu ngaji, anak ngaji ya. Lihat jadi keluarga. Satu keluarga ngaji berkah. Ya, insya Allah. Ya, jadi kalau semuanya ngaji enak. Ya, murojaah bareng. Kita lagi ngaji yang bener sih, enak kan ya. Enak kan kayak kemarin corona yang minta sama bapak. Kalau tarawih di rumah, yang ngaji emaknya doang, bapaknya juga ngaji. Mama yang imam, mamanya ini belum imam, suaminya jadi imam. Ajaran dari siapa? Bisa menjadi Aminawan di Amerika, ya. Kenapa? Karena yang ngaji ibunya doang, istrinya doang, suaminya kadang banyak banget ibunya. Suaminya kemana ini suaminya? Tidak ngaji ya, daftarin ya. Masih dibuka pendaftaran. Ngaji bareng, masya Allah, bukan undangan doang, bareng-bareng. Undangan ngaji bareng sama suaminya, ajak suaminya, ya, ajak suaminya ngaji daftar bareng. Pak ngaji lagi bareng, ya. Nanti kalau dikasih corona lagi, tuh jadi imam tarawih repot. Bacanya puluh-puluhan, ikut, ya. Sholatnya 23 rakaat, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, itu doang dibaca. Ayat juga bisa itu doang tidak. Jangan apa-apa dah, yang ngaji lagi namanya. Ya, repot. Ya, yang ngaji siapa? Ya pengalaman itu pengalaman. Kita tahu itu pengalaman ini. Ya, ngaji semua ngaji berkah.
hidupnya berkah. Ya, kami ini masya Allah dari saya pribadi saja keberkahan Quran tidak habis terhitung. Ya, nggak habis terhitung. Maka jangan jauh-jauh dari Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran. Ya, kami itu minta, saya itu dulu minta, jangan jauh-jauh dari masjid. Nah, kalau di masjid masih ada Quran. Kalau di pondok bagian masjid, bagian takmir, jam berdoa, kemudian ke Mesir di masjid. Alhamdulillah jadi muadzin, jadi imam di masjid. Di Sudan itu lagi belajar, saya tinggal di masjid. Kadang-kadang saya muadzin, kadang-kadang belajar di masjid, kadang-kadang jadi imam masjid juga. Jadi kalau sampai di rumah tinggalnya masjid. Saya jadi dosen pun, dosen saya semua mahasiswa saya hafal Quran. Saya dosen, kenapa? Saya pilih di situ dan saya pun tidak mikirin masalah gaji dan gaji sudah dipikirkan transfer sendiri. Enggak. Mahasiswa saya kenapa saya bisa mengajar? Karena semua mahasiswa saya hafal Quran. Tidak ada yang hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Karena syarat masuknya harus hafal Quran dan gratis beasiswa. Kalau ada ibu-ibu punya anak hafal Quran mau kuliah gratis tapi kuliah Quran alif lam. Itu syarat masuknya harus hafal Quran 30 juz. Gratis. Gratis terbayar. Tinggal di pondok belajar. Dosen di sini. Ya, kenapa saya enggak senang ngajarin ahli Quran, orang yang hafal Quran, biar cipratan lah. Walaupun kita bukan ahli Quran, mudah-mudahan nanti dibawa sama ahli Quran. Saya di pondok ngurusin Quran juga, anak-anak juga. Ya, anak-anak kita, anak-anak yang ada yang pulang pergi, ratusan dan sebagainya. Kalau sudah aktivitas kita disibukkan dengan Al-Quran, senang. Maka saya sampaikan kepada anak-anak, kalian itu harusnya bersyukur berada di pondok. Ibu bersyukur berada di sini. Kenapa? Karena kita didekatkan dengan Al-Quran. Jangan sampai merasa senang dia punya pekerjaan. Oh, saya sekarang punya bisnis sampai lupa sama Quran. Ingat, Quran lebih berharga daripada bisnis-bisnis ibu yang miliaran di sana. Quran lebih berharga daripada bisnis ibu yang miliaran di sana. Pikir usah. Ya, orang kalau udah ketika jatuh cinta dengan Al-Quran, udah gila dah. Ya, udah mikirin duit, udah mikirin duit. Ya, saya bangun pondok, saya nggak punya kerjaan saya cuma dosen. Dalam setahun punya duit cuma 200 juta, habis berapa M? Ada? Ya, jadi nggak punya mobil, datang orang Ustaz, ini ada mobil mungkin jadi pakai dulu, kasih mobil. Nggak punya motor, saya nggak punya dikasih. Saya umroh, saya haji, nggak ada yang bayar. Ini nggak mikir itu. Kalau ditanya, kalau punya duit, dia bilang punya duit, tapi alhamdulillah nggak pernah dompet saya kosong. Ada aja, tapi tidak pernah mikirin. Kalau kita dah mikir, Allah pasti tahu. Maka man syaghalahu al-Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdala mimma utiya sa'id. Itu keterangan Quran. Warga itu akan dibantu. Ya, warga kita akan dibantu kita sama Allah, tapi benarkan hatinya. Ketika hati, maka yang pertama hatinya ditata dulu. Tata hati yang benar. Kalau ngajinya masih setengah-setengah, hatinya belum benar. Kalau ngaji masih takut dengan gurunya, takut disalahin, ngajinya belum benar. Ngaji kalau masih ngandelin orang, masih ngikutin orang, ini hatinya belum benar. Kalau udah karena Allah, mau hujan mau kagak, dia ngaji. Di rumah mau sibuk apapun, kalau sudah cinta pasti baca Quran. Sesibuk apapun kerjaannya, pasti dia luangkan untuk bersama Al-Quran. Tidak ada hari-hari yang dilewati kecuali bersama Al-Quran. Ada sosok baca Quran. Malah jangan ganggu. Jadwal saya jam segini sampai jam segini baca Quran. Gak ada tamu. Kadang-kadang kita mohon maaf kalau di kantor, maaf lagi rapat yang bisa diganggu. Itu aja bisa. Kenapa kita tidak bisa buat itu? Mohon maaf, saya sedang mengaji. Ya, itu aja bisa. Kenapa? Karena kita tidak merasa itu penting. Itu aja. Dan tidak merasa itu penting. Yang lain bisa di cancel. Tutup jalan. Kenapa ada cara? Ngaji. Sekarang jadwal saya ngaji. Ini jangan diganggu. Kalau pengen rapat, ya kalau jadi bos. Ya. Ustaz, bagaimana kalau saya sibuk ya pekerjaan, ngajinya sebelum habis sholat subuh atau sebelum tidur? Atau dua-duanya ngaji? Tidak ada.
udah mau selesai ngurusin anak sebelum tidur ngaji. Ya, bisa 1 juz alhamdulillah, tidak bisa setengah juz. Itu biasanya kalau orang yang biasakan ngaji sebelum tidur tuh biasanya ikut. Ustaz, saya ngeri banget Ustaz, ada orang tua ke saya komplain ya, curhat. Ustaz, ini masya Allah saya takut Ustaz, anak saya ibunya Quran. Kok ibunya Quran takut? Senang, kenapa? Kata Habib Umar bin Hafiz itu, orang kalau biasa murojaah atau takrirnya sebelum tidur, biasanya rohnya ini nanti takrir juga. Takrir juga biasanya murojaah itu. Pernah nggak lihat orang ada kan banyak video di siapa lagi pingsan pengen dioperasi tapi mulutnya komat kami. Kenapa? Dia baca Quran. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan Quran. Ada orang sudah lupa ingatan, namanya Alzheimer, lupa ingatan. Itu ternyata masih disisikan Quran. Ada orang sudah stres gila, tapi Qurannya masih ada, tidak dihilangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, ya. Ada orang sudah pikun, tapi kalau Quran enggak. Ibu saya ini udah kurang pendengaran, tapi kalau ngaji dia dengar. Itu heran, sudah berapa kali kalau ada salah kita dengar ini. Itu karena udah 80 ke atas ya, agak udah lama. Itu kalau ngaji. Maka kebiasaan kita ini, ya, insya Allah jadi nanti kalau mimpinya Quran, ya takrirnya Quran. Itu kalau kita rumpi berantem tetangga, gosip tetangga, ntar minggu ini kalian lagi gosip. Ada sih orangnya. Ada di rumah. Tahu di rumah ntar. Ya, ada anak sukanya berkelahi mulu sama kawannya, ntar tidur jadi kok. Ibunya lah. Tapi bersyukur kalau anaknya bisa diganti murojaah sendiri, sudah nikmat. Ntar biasanya ke ibunya kurang. Itu orang tua sering cerita itu harus. Itu orang tua kami itu suka dengerin kami itu kalau tidurnya ibu Quran. Ya, kalau tidurnya Quran. Karena kami kalau sebelum tidur tuh dulu kami dibiasakan sebelum tidur dulu masing-masing ngaji. Jadi orang tua suka dengar kita kalau lagi baca Quran. Kita nggak tahu kalau lagi tidur ya cerita gitu. Itu dibiasakan. Ya, ternyata ada kuat begitu. Ya, biasakan sebelum tidur baca Quran. Nah, bacaan dulu lah sebelum tidur, bacaan dulu atau baca surat-surat yang kita baca. Ya, mungkin bisa saja kita sesikan jauh ada ya. Mungkin bisa saja saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya ingat-ingatnya yang baik. Ya, kalau sudah baik, kalau sudah kita mengharapkan balasan dari Allah, dunia tidak ada apa-apanya. Ya, urusan kita tidak ada apa-apanya, bisnis kita tidak ada apa-apanya dibandingkan yang diberikan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang belajar Quran, kepada orang yang hidup dalam Al-Quran. Kalau saya masih nak fadilahnya jasadnya tadi bakal dimakan dulu. Orang masih itu jasadnya. Ya, kalau di fadilah Quran habis kita pembahasan kita bakal selesai. Ya, mungkin ini saja. Silakan nanti kalau ada yang saya tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada banyak ilmu yang sudah diberikan oleh guru kita tadi, mulai dari adab terhadap guru yang disebutkan oleh Imam Syafi'i selalu mendoakan gurunya, Masya Allah. Kemudian seorang yang selalu disibukkan dengan Al-Quran, seperti sampaikan oleh Ustaz Guru tadi, akan dimudahkan urusannya, Masya Allah ya. Jadi sebagai penyemangat untuk Bapak dan Ibu yang selalu semangat untuk belajar Al-Quran ya. Yang tidak usia tidak pantang menyerah, selalu belajar Al-Quran. Bagaimana tadi sudah dibilang oleh Ustaz, sekalipun salah, sulit praktekkannya dalam belajar Al-Quran, salah pun dapat 2 pahala, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada 2 sesi. Insya Allah akan diberikan door prize bagi yang penanya yang nanti dipilih.
ambil dari tiga pertanyaan dari akhwat satu, dari akhwat dua, dari ikhwannya satu. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Silakan, ibu. Oke, yang nggak nyampe. Bisa maju di depan supaya mikrofonnya sampai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari awal. Ada tadi? Silakan. Bu Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bilang jangan solihah atau solih sendirian, ajak keluarga. Nah, bagaimanakah cara mengajak keluarga, khususnya suami, untuk bisa bersama-sama mempelajari Al-Quran? Sepertinya sudah bisa, cuma ingin bersama-sama lagi menimba ilmu Al-Quran bersama anak-anak juga. Bagaimana caranya Ustaz agar tidak dianggap apa ya Ustaz, ya pokoknya ini bersama-sama, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Iwan ada? Yang dari Iwan maju saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya untuk sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tadi yang pertama itu bagaimana menumbuhkan hati. Maka saya bilang tadi ya, niatnya satu karena Allah. Yang kedua, lihat balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar untuk orang yang belajar Quran. Kalau dia lihat balasannya dengan iman, kacamatanya ya, kacamata iman. Dia lihat balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarganya Allah, kemudian pahala yang diberikan, pahala belajarnya, pahala mengajarnya, pahala salahnya saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarganya Allah, jasadnya tidak akan terbakar, tidak akan dimakan oleh binatang yang ada dalam tanah. Ya, ditanamkan itu. Ya, motivasi. Kalaulah kita dunia ini ya, kalau ingin mengaji, kalau dikasih duit kita semangat, kenapa ketika diberikan pahala oleh Allah? Berarti ada yang salah dengan hati kita. Benarkan hati dulu. Kalau kita masih tergiur dengan dunia, pahala balasan dunia, tetapi tidak tergiur dengan balasan akhirat, maka benarkan hati. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ada masalah di hati. Kalau udah masalah di hati, apapun akan sulit. Ya, dikasih nasihat pun tidak bakal masuk. Kenapa? Karena hatinya sudah sakit. Lebih bahaya penyakit hati lebih bahaya. Penyakit hati ini yang tahu orang lain terkadang. Ya. Penyakit hati itu yang tahu orang. Kalau penyakit zahir yang tahu kita, yang tahu pusing kita, bisulan yang tahu sakitnya kita, orangnya yang tahu sakit kita. Tetapi kalau penyakit hati ini yang tahu orang lain, yang tahu dirinya pelit siapa? Gak ada orang pelit ngaku pelit. Ada nggak orang pelit ngaku pelit? Nggak ada. Orang sombong dibilang saya nggak sombong, dibilang sombong nggak ada, ngaku sombong nggak ada.
Kenapa? Karena penyakit hati itu ya yang tahu orang lain. Ya. Maka kalau ada orang begitu berarti hatinya sakit. Ya, bagaimana caranya? Ya salah satunya banyak berzikir. Ya, dengarkan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan hati. Ya, sekarang sudah ada Ustazah Halimah Al-Idrus tuh untuk menanamkan hati. Ya, istri saya sarankan dengarkan itu, Ustazah Halimah. Itu dia mungkin takhasusnya dalam masalah hati buat perempuan. Hadir, dengarkan ceramah-ceramah yang hati, jangan yang keras-keras. Ya, kadang-kadang udah kitanya keras, udah masalah nyalain orang, masalah ini nggak punya ini, orang malah keras hatinya. Ya, kalau belajar fikih itu keras hati. Kenapa? Karena kalau fikih kan haram, halal, makruh, mubah, itu fikih. Tapi diimbangi dengan masalah hati. Ya, ada ilmu tasawuf, ilmu akhlak atau tazkiyatun nafs dengan nama yang berbeda, silakan namakan. Tazkiyatun nafs kah, bodi tasawuf kah, terserah, yang penting masalah benarkan masalah hatinya. Dengerin ceramahnya Ustazah Halimah, ini saya sarankan Ustazah Halimah Al-Idrus, itu benar-benar masalah hati menyentuh. Istri saya juga dengar itu juga. Ya, cuma dengar ceramahnya. Kita sibuk mengajar tapi tidak pernah membenahi hati kita. Dengarkan. Dan saya masih ngaji, saya masih belajar. Kenapa? Karena hati ini butuh selalu dibersihkan. Ya, saya masih ngaji, saya belajar. Ya, kenapa? Biar kita tidak sombong ngajar-ngajar. Kita juga harus belajar. Ya, itu. Tolong hatinya diperbaiki. Ya, jadi dengarkan ceramah. Mungkin sekarang nggak dapat apa, mungkin besok akan tersentuh hati kita, akan terpanggil sendiri. Karena membenahi hati ini susah, tidak gampang. Kita sudah ngajak-ngajak suami kita, tidak mau juga. Kenapa? Ada masalah sebenarnya di penyakit itu, punya masalah suami kita. Kalau dia tidak mau diajak ngaji, sudah tidak bisa ngaji, tidak mau diajak ngaji, itu punya penyakit hati. Namanya al-kibr, sombong. Ada suami yang tidak mau dinasihati istrinya untuk sholat. Udah masalah sholat urusan saya sama Allah. Ini suami sombong. Ya, apa itu al-kibr? Batarul haq. Kata Rasulullah, apa itu kibr? Batarul haq, menolak kebenaran. Tuh. Hati-hati itu, Bu. Itu punya penyakit itu, suami begitu. Nah, maka suruh setelkan ceramah, ya biar gak terkesan menggurui lah. Ya, kalau kita setelkan di TV-nya ceramah atau di ini dengan ceramah, cari yang menyentuh, yang masalah hati. Ya, siapa misalkan ustadz-ustadz yang kita ini kan, tapi masalah hati ya. Ini untuk membenarkan hati. Kenapa? Karena masalahnya di pokok itu. Kalau ini rusak, semuanya rusak. Disuruh ngaji gak mau, disuruh sholat gak mau. Kenapa? Karena hatinya belum benar. Benarkan hatinya dulu nih. Ya, itu. Mengajak suami gak mau ngaji, Ustaz bagaimana? Ini suami ada penyakit. Kalau udah gak bisa ngaji, ada udah bisa ngaji gak mau ngaji, itu penyakit juga, Bu. Ada udah bisa ngaji tapi gak pernah ngaji di rumahnya, ini penyakit. Maka disetelkan tentang keutamaan mengaji, fadilah keutamaan baca Quran, setelkan pelan-pelan. Ya, karena mengajak ini kan jauh, tidak bisa sebentar. Yang menjaga, yang memberikan hidayah kan Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Untuk pertama kita menanamkan agar kita cinta Quran, tadi ingat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar. Ya, kita belajar ngaji walaupun masih di sini pakai apa namanya? Mungkin Iqra-nya itu apa namanya? Usmani. Lagi ngaji, ya, kemudian masih Usmani, kemudian meninggal, husnul khatimah. Husnul khatimah. Kalau niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih Usmani, husnul khatimah. Ya, itu. Jadi enggak ada yang terlambat, dari yang terlambat. Alhamdulillah kita sudah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan istiqomah. Yang susah istiqomah. Ya, Bu. Ini sekarang tinggal istiqomahnya. Daftar pertama sekian, insyaallah sampai akhir pun sekian. Jangan daftarnya banyak, terakhir tinggal berapa orang. Biasanya begitu pengajian, akan tereliminasi mana yang ikhlas. Ya, imma syakura imma kafurun, ya. Jadi kita taat. Bagaimana cara mengajak ya suami kita, dia sudah bisa ngaji, ya memang pelan-pelan. Ya, itu. Dengan cara. Di sini ada yang suami istri ngaji? Ada. Ibu gimana cara awalnya? Apa yang sama-sama mau? Diajakin. Yang ngajakin ibu atau Pak suami? Gimana ibu cara ngajakinnya?
Ngerayunya gimana ngerayunya? Ini ibu belajar ini bu, langsung praktek, ya, ya, ya. Mau masuk surga bareng nggak? Ya, tanamkan. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Istri yang egois, ya, hanya ingin masuk surga sendiri. Tetap berjuang. Seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Lihat Nabi Nuh, tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Lihat istrinya Fir'aun, ya, Fir'aun soleha istrinya, ya, tapi suaminya tidak. Tapi tetap minta sama Allah. Kita juga sama. Ada yang suaminya taat, istrinya kagak, demen belanja, teman shopping, kagak mau ngaji. Ada juga. Ada yang istrinya mengaji, suaminya kagak mau ngaji. Ada yang suami istri ngaji, anaknya, bukan berarti suami istrinya jelek, enggak. Ya, cuma kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi gimana cara ngajaknya? Ya, tanamkan, ya, sampaikan. Kalau enggak, lewat lisan lewat ceramah-ceramah lah di YouTube setelin tentang masalah jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bu, sayang anak gak? Sayang anak gak? Terkadang sayang anak kita ini tidak pada tempatnya. Anak pulang ngaji, pulang sekolah sore, kemudian waktunya ngaji, kecapean, libur gak kira-kira? Ngajinya libur apa enggak? Kadang-kadang ada orang tua, Ustadz maaf izinnya, apalagi ada les, Ustadz mohon maaf, kalau mau les jangan daftar dari awal. Tahu, kalau sudah ada les cari les, ngaji duluan atau les duluan. Kalau ngaji duluan cari les yang di luar itu. Ini hati-hati ya. Kemudian kalau di rumah ya, ada anak kecil main pisau, kemudian nangis. Ada anak kecil main pisau, kita ambil nangis. Kira-kira kita sayang nggak sama tuh anak? Sayang. Ya, berarti sayang ini tidak mesti anak itu, ya, manja, dapatkan kesenangan. Belum tentu yang kita senangkan anak itu baik buat anak. Justru bisa jadi racun. Ya, waktunya ngaji, HP ambil. Setan, HP ambil. Berani nggak? Nangis anak kita. Harus berani. Ini pisau. Anak main pisau, ini lebih bahaya daripada pisau, karena bisa membakar dirinya dan keluarganya dari kepada api neraka. Lebih bahaya. Tolong kasih jadwal anaknya main HP. Kalau dia main HP, ya. Kalau suami, ya kasih sama-sama. Kita ingin terus minta sama Allah dan berusaha. Ya, ibu contohkan. Sudah contohkan. Pertama contohkan. Ibu ngaji, kemudian baca Quran terus, ya, dikit-dikit Pak tolong simain, ya, pelan-pelan. Ma tolong simain dong. Besok lagi tuh minta simain, Pak tolong simain, aku lagi ngapal surat ini nih, ya, tolong simain, pelan-pelan simain dulu. Ya, coba Pak baca yang benar bagaimana? Nah, Bapak belum bisa ngaji, yuk kita sama-sama belajar, ya, gitu pelan-pelan. Kan masing-masing suaminya berbeda-beda ya. Mohon maaf, kan nggak bisa menjadi satu poin sama karena karakternya kan berbeda. Jadi kalau bagaimana cara ngajak suaminya, ya tadi kita tanya, Mas Ibu bagaimana? Nanti yang lain pun caranya berbeda karena suaminya ada yang memang hatinya bagus, ada yang juga yang memang hatinya keras, ada juga yang masing-masing berbeda sesuai dengan hatinya masing-masing. Ya, itu. Maka bagaimana caranya berusaha? Pertama minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan lah biar enggak terkesan kita menggurui atau ya tetap dengan cara-cara yang baik tadi, dengan ceramah lah, atau kita minta simaan ininya, tolong dong anterin aku ke tempat ngaji, besok minta anterin lagi, jangan kondangan doang bareng-bareng, ngaji juga bareng-bareng. Seneng nggak? Ntar praktekin ya Bu. Bismillah, minta sama Allah agar suaminya mau nggak, pelan-pelan, minimal nganterin dulu, besok nganterin dulu. Pak tolong tungguin ya, jangan pulang dulu. Ntar lama-lama didengerin ngaji. Oh, daripada saya dengerin orang ngaji, dengan saya ngaji sekalian. Cari alasan lah, pokoknya ibu lebih pinter lah kalau kayak begitu daripada saya.
Ya, karena perempuan ini main hati, jadi insya Allah lebih bisa daripada kita. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga, ya, belajar terus, ya, karena belajar sudah sepuh, ya baca terus. Yang penting, ya, kita masih mau memperbaiki baca kita. Allah lebih tahu. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Allah lihat usaha kita. Ya, semua yang kita baca dapat pahala. Jangan takut. Ya, itu. Nah, walaupun masih ada salah arti, yang penting masih mau belajar. Insya Allah tahu. Saya kalau ngajar ngaji kadang-kadang udah 3-4 kali saya biarin aja dulu, besok mungkin bisa lagi. Sekarang besok bisa lagi. Udah tetap ngaji. Jangan saya takut salah, saya nggak mau ngaji. Ya jangan. Ya, ngaji di rumah tetap ngaji. Ada salah Allah tahu. Ya ini orang lagi belajar. Ya, jadi Allah tahu. Yang repot kan apa? Udah kagak mau ngaji, udah kagak mau belajar, ngaji terus. Kagak mau memperbaiki bacaan. Nah, ini repot. Allah tahu kita masih belajar. Jadi kalau ngaji salah-salah, Allah sudah tahu kita lagi masih belajar di sini ya. Jadi kalau ada salah, mafhum masih belajar. Nah, itu. Allah ampuni insya Allah. Yang repotnya udah kagak bisa, kagak mau belajar. Ini orang kagak mau belajar, kagak bisa ngaji, kagak mau belajar. Nah, ditanya kenapa? Karena nuntut ilmunya ini ditanya. Ya, jadi saya nggak mau baca takut salah. Jadi salahnya dosanya 2. Sholat dosa tidak mau belajar dan dosa salah dalam membaca Quran. Ya, ini kalau kagak mau belajar, ya itu. Kalau dia belajar, Allah Maha tahu. Allah Maha. Di tempat saya ada yang udah tua, udah umurnya mungkin udah 70 tahun kali ngaji. Udah susah banget tapi semangat ngaji terus datang. Ya, namanya udah tua ya. Tapi bisa. Allah kalau emang Allah pengen bacanya bagus bisa. Ya, tidak ada yang mustahil. Bapak masih 40 sekian masih muda. Ya, masih giginya masih utuh kan. Yang di atas bapak lebih banyak lagi. Ya, itu. Tapi masih bisa dirubah. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap baca Quran. Ya, yang penting masih mau belajar. Saya sampaikan. Selagi orang itu mau belajar kemudian dia baca, ya Allah Maha tahu. Udah jangan pikirin. Kemudian jaga hati kita. Kalau ada orang yang baca Quran, ya, kemudian salah, jaga hati kita. Imamnya salah nih baca-baca. Wah, imamnya, ya hatinya jadi rusak, lagi sholat lagi rusak. Mikir imam bacanya salah. Kalau pengen negor pun nanti setelah sholat tegur dengan bahasa yang baik. Hati-hati. Kalau tidak bisa, jangan negor dulu. Takutnya nanti malah jadi pertikaian dengan bahasa yang baik cara negornya. Nah, jadi insya Allah Allah Maha tahu. Yang repot ini berhenti belajar. Sudah tahu dirinya susah baca Quran, tetapi tidak mau belajar. Yang belajar aja susah, menyerapkan kesulitan, apalagi kagak belajar. Maka dosanya 2. Dosa tidak bisa baca Quran, dosa tidak mau belajar. Ya, thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu wajib. Ya, itu apalagi kalau membaca Fatihah. Wajib, karena baca Fatihahnya wajib rukun salat, maka mempelajarinya wajib. Nah, itu. Baca Quran dengan tajwid wajib, maka belajar. Tapi kalau sudah ini Allah Maha tahu kekurangan-kekurangan. Ya, itu. Yang penting kita mau belajar. Insya Allah. Kalau kita mau belajar, Allah Maha tahu. Ya, itu. Saya nggak mau belajar, nanti kalau saya baca salah nanti dosa. Kagak mau belajar, dosa lagi, double dosanya. Ya, yang kagak mau belajar masih salah, dosanya double. Karena nuntut ilmu wajib. Tidak bisa, dosa. Ya, udah gagal nuntut ilmu gak bisa, dosanya double. Tapi yang belajar kemudian masih belajar, Allah Maha tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Karena waktunya sudahnya 10, waktu sudah habis. Tanya jawab hanya 1 sesi saja, mohon maaf. Karena waktu sudah saya mohon maaf. Tanya jawab sekali lagi hanya 1 sesi saja. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya doa. Berdoa mohon kesediaannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
kita niatkan buat diri kita biar istiqomah pada Al-Quran. Ya, anak-anak kita, suami kita, keluarga kita mendapatkan hidayah. Yang belum dekat dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah dekatkan hatinya kepada Al-Quran. Yang susah untuk belajar, mudah-mudahan dimudahkan lisannya untuk membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita didekatkan kepada Al-Quran, dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima dan menimba Al-Quran. Karena Al-Quran ini cahaya Allah, tidak mungkin bersemayam di hati yang kotor. Maka mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya daripada dengki, daripada ujub, daripada takabur, semua penyakit-penyakit hati, agar Allah mudahkan kita untuk menerima Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat daripada syafaat Al-Quran. Berikan niat salihah biniyatil qabul wa ta'amik bis-sunnah sayyidina Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم من الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك حب القرآن اللهم إنا نسألك حب القرآن وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا من أهل القرآن من أهل الله وخاصته اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم ارزقنا لمن يقرأ ويرقى اللهم اجعلنا من الذي يقرأ القرآن ويرقى اللهم اجعلنا من الذين يقرأ القرآن ويرقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا ومعاف atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan.